K-pop geng. Jika kamu ditanya apa olahraga paling terkenal di dunia, kira-kira kamu bakal jawab apa? Bulu tangkis, basket, ataukah sepak bola? Ya, sepertinya jawabannya cukup jelas, yaitu sepak bola, karena siapa sih yang tidak tahu dengan sepak bola? Mulai dari ujung barat sampai ujung timur dunia, hingga ujung utara sampai ujung selatan dunia, semua tahu tentang olahraga sepak bola. Nah, bicara tentang olahraga populer, sepak bola tentu saja bukan isapan jempol belaka, karena kepopuleran sepak bola bisa dibuktikan dengan beberapa hal. Mulai dari segi bisnis, ukuran pasar atau market size sepak bola mencapai 32 miliar USD atau setara dengan 456 triliun rupiah yang menguasai hampir setengah dari pasar bisnis olahraga di dunia. Selain itu, dari segi kemakmuran pemain, sepak bola juga terus mencetak atlet dengan penghasilan terbesar di dunia, seperti Ronaldo, Messi, dan juga Neymar. Nah, bicara kepopuleran, popularitas sepak bola juga dibuktikan lewat jumlah penonton yang sepak bola miliki. Sebut saja Piala Dunia 2018, ajang ini mendapatkan perhatian sekitar 3,572 miliar manusia di bumi, yang merupakan setengah populasi dunia dan menjadikan sepak bola olahraga yang ditonton paling banyak di dunia. Ya, setelah bicara panjang lebar, bagaimana kalau kita menyelam lebih dalam lagi untuk mengenal sepak bola? Mulai dari sejak kapan sepak bola ditemukan? Bagaimana sepak bola tersebar di seluruh dunia? Mengapa sepak bola disukai banyak orang? Hingga, apakah sepak bola akan terus menjadi olahraga terpopuler di dunia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita telusuri bersama dalam DP Explore kali ini. Untuk mengenal sepak bola, mari kita mulai dari membahas sejarahnya lebih dulu. Dalam perkembangannya dan penelusuran manusia tentang sepak bola, olahraga ini dibagi dalam dua fase, yaitu fase kuno dan fase modern. Fase kuno merupakan fase di mana sepak bola dimainkan di Asia sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Dan dikenal dengan berbagai nama, seperti di Cina dikenal dengan nama Cuju, yang artinya menendang bola, sementara di Jepang dikenal dengan nama Kemari. Nah, meskipun sudah dimainkan sejak zaman kuno, sayangnya sepak bola belum menyebar ke seluruh dunia karena kondisi geografis Asia saat itu yang tertutup. Hal ini betul-betul berbeda dengan fase modern dari sepak bola. Dalam sepak bola modern, mulai dimainkan sejak tahun 1863 di Inggris, saat orang-orang Britania mulai merumuskan aturan baku untuk sepak bola yang jauh dari kekerasan. Aturan ini dibuat karena pada sejarah Inggris, olahraga adu fisik seperti rugby, sepak bola, dan lainnya pernah dilarang oleh Raja Edward III karena sering menampilkan adegan kekerasan. Nah, singkat cerita, pada tahun yang sama, perumusan aturan sepak bola pun diterbitkan dan terbentuklah Asosiasi Sepak Bola pertama, The FA. Pada tahun tersebut, sepak bola secara resmi menjadi olahraga khas kerajaan Inggris yang merupakan salah satu faktor besar kepopuleran sepak bola hari ini. Karena jika bukan kerajaan Inggris, mungkin saja kita tidak mengenal sepak bola sekarang. Ya, pernyataan tadi memang terdengar sedikit lebay, tapi dari faktanya penyebaran sepak bola memang dilakukan oleh kerajaan Inggris. Hal ini terjadi pada tahun 1922 silam saat kerajaan Inggris menguasai hampir seperempat daratan dunia pasca Perang Dunia Pertama, dan juga pada saat itu Inggris turut menguasai jalur perdagangan dunia. Nah, dengan kekuasaan ini, maka orang-orang Inggris yang melancong ke negeri lain, entah itu sebagai peneliti, pedagang, tentara, atau apapun, bebas menyebarkan budaya mereka termasuk sepak bola. Dari sinilah sepak bola mulai tersebar di seluruh dunia dan menjadi warisan Perang Dunia Pertama yang paling panjang dialami oleh manusia.
Selain penyebaran yang didukung oleh kerajaan Inggris, hal yang menunjang popularitas sepak bola adalah cepatnya sepak bola menjadi olahraga yang dilakukan secara profesional pada tahun 1885. Hal ini membuat kepopuleran sepak bola di Inggris terdongkrak parah karena kalangan buruh bisa mencari uang tambahan dengan bermain sepak bola, bahkan menjadikan sepak bola sebagai karir utama. Makanya, pada akhir tahun 1800-an, banyak buruh yang kemudian berfokus untuk menjadi atlet sepak bola. Kepopuleran sepak bola dari semua kalangan juga tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan oleh FA pada masa lampau yang baru saja kita bahas. Ya, karena seperti yang kita tahu, sepak bola bisa jadi merupakan salah satu olahraga dengan aturan paling simpel dan tidak rumit sama sekali. Bicara aturan sepak bola, hal ini memang cukup simpel. Main kasar bisa kena kartu. Melewati semua lawan bisa kena offside. Mencetak gol dihitung 1, dan bola tidak boleh menyentuh tangan. Cukup simpel kan? Dan bukan cuma itu, saking simpelnya aturan tadi, semua negara di dunia setuju dengan aturan tersebut yang membuat aturan sepak bola menjadi konsisten. Nah, bicara konsisten, konsistensi aturan sepak bola bisa makin jelas jika kita membandingkan sepak bola dengan olahraga lainnya. Sebut saja sepak bola dan basket. Dalam mencetak skor, sepak bola hanya akan menambahkan 1 poin pada yang berhasil mencetak gol. Sedangkan pada bola basket, 1 poin untuk free throw, 2 poin untuk regular shoot, dan 3 poin untuk lemparan dari jauh. Belum lagi masalah durasi pertandingan di seluruh dunia. Lama pertandingan sepak bola selalu 90 menit yang terdiri dari 2 babak, masing-masing selama 45 menit. Sementara, olahraga Michael Jordan memiliki lama pertandingan yang berbeda, 48 menit untuk pertandingan NBA yang terbagi atas 4 kuarter, masing-masing selama 15 menit, dan 40 menit untuk pertandingan internasional yang terbagi atas 4 kuarter dengan waktu 10 menit per kuarter. Dengan peraturan simpel dan konsisten ini, wajar kalau sepak bola mudah dimainkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di dunia. Dari Piala Champions di Eropa hingga kelas Starcom di pelosok Nusantara. Daya tarik sepak bola juga datang dari kesempatan berkarir yang sangat luas karena beberapa faktor. Mulai dari keadaan fisik seperti tinggi badan hingga kondisi keuangan sangatlah fleksibel bagi sepak bola. Mari kita mulai dari keadaan fisik, yang utamanya kita akan berbicara mengenai tinggi badan. Berdasarkan rata-rata tinggi pemain yang digolongkan berdasarkan olahraga, kita bisa lihat kalau sepak bola memiliki standar paling rendah ketimbang olahraga lainnya. Makanya, kita bisa melihat pemain NBA seperti Stephen Curry terlihat kecil saat bermain, padahal tingginya mencapai 190 cm, yang mengalahkan tinggi Cristiano Ronaldo yang hanya 187 cm. Apalagi jika dilihat dari statistik tinggi rata-rata manusia, ada 50% manusia di bumi dengan tinggi berkisar 170 hingga 180 cm, yang membuat sepak bola memiliki kesempatan mendapatkan bibit pemain paling besar ketimbang olahraga lain. Hal ini jugalah yang membuka kesempatan berkarir di sepak bola sangatlah tinggi bagi orang-orang yang bertubuh mungil. Pindah ke kondisi keuangan. Sepak bola juga menjadi olahraga paling ramah untuk kantong semua orang. Bagaimana tidak, sepak bola tidak seribet olahraga lain yang butuh net, pelindung berlapis ataupun raket. Modalnya ya cuman fisik doang. Bahkan banyak pemain profesional sepak bola yang terkenal seperti sekarang layaknya Messi dan Ronaldo mulai mengenal sepak bola dari tidak pakai sepatu, bahkan menjadikan tas sebagai tiang gawang saat mereka kecil dan hanya bermain di jalanan.
Makanya, bagi kamu pecinta bola, pasti tidak asing dengan cerita perjalanan hidup mengharukan dari seorang pemain yang dulunya hidup miskin dan sekarang bergelimang harta. Bahkan gak jarang, pemain kayak gitu masih hidup sederhana sampai sekarang, seperti pemain Liverpool, Sadio Mane, yang pernah tertangkap kamera memakai HP retak. Jadi, dengan semua hal yang kita bahas tadi, bisa kita lihat kalau sepak bola memang layak menjadi olahraga populer yang dikenal oleh semua orang. Salah satu bukti ekstranya, ya bisa kita lihat lewat ajang Euro yang sekarang berlangsung. Mau kamu pecinta bola yang rela begadang? Atau orang biasa yang cuman kenal Cristiano Ronaldo doang? Pasti kamu punya negara andalan di Euro ini kan? Nah, sebutkan negara jagoan kamu di Euro kali ini di kolom komentar ya.